hubungan antara tulang-tulang atau antara tulang dengan tulang rawan. Secara fungsional, sendi dibagi menjadi 1. Sinartrosis, yaitu sendi yang tidak dapat bergerak. 2. Ampiartrosis, yaitu sendi yang pergerakannya sedikit. 3. Diartrosis, yaitu sendi yang pergerakannya bebas. Secara struktural, ada atau tidaknya rongga sendi dan jaringan ikat yang berada di dalamnya. Sendi dibagi menjadi 3 macam, yaitu fibrosa, tulang rawan, dan sinovial. 1. Sendi fibrosa terbagi lagi menjadi A. Sutura. Tidak terdapat rongga sendi. Tulang dengan tulang dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa yang kuat dan tipis. Terdapat di antara tulang kepala secara fungsional termasuk sinartrosis. B. Syndesmosis. Terdapat lebih banyak jaringan ikat pada sendi. Contoh, sendi antara tibula dan fibula. C. Gomposis. Contohnya adalah akar gigi yang bersendi dengan alveoli atau sekat rahang. Zat yang berada di antaranya adalah jaringan ikat ligament periodontal. Sendi tulang rawan. Pada jenis ini, rongga sendi menghilang karena diisi tulang rawan. Terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama sikondrosis. Sikondrosis adalah tulang rawan yang mengisi sendi berupa tulang rawan hialin. Yang termasuk jenis ini adalah cakram epifise pada tulang-tulang yang masih tumbuh dan sendi antara costa dengan sternum. Yang kedua adalah simpisis. Simpisis adalah tulang rawan yang mengisi rongga sendi berupa cakram tulang rawan fibrosa yang tipis. Contohnya sendi di antara vertebrae dan di antara os. Pubis simpisis pubis. Nah, masuk yang ketiga, ada sendi sinovial. Terdapat suatu rongga di antara dua ujung tulang. Rongga ini disebut rongga sinovia. Permukaan tulang yang bersendi diselimuti oleh selapis tulang rawan hialin. Pada rongga sinovia terdapat cairan yang mengandung asam hyaluronat yang dihasilkan oleh membran sinovia. Nah, contoh dari sendi sinovia ini adalah pergelangan tangan kita. Macam-macam sendi. Sendi peluru, endartosis. Persendian yang memungkinkan pergerakan ke segala arah. Contoh hubungan tulang lengan atas dan tulang gelang pinggul. Tulang lengan atas memungkinkan gerak ke segala arah. Materi selanjutnya yaitu sendi engsel. Sendi engsel adalah persendian yang memungkinkan gerakan satu arah. Contohnya sendi pada lutut dan siku. Yang selanjutnya yaitu sendi putar. Sendi putar adalah persendian yang memungkinkan gerakan berputar. Contohnya seperti hubungan tulang tengkorak dengan tulang belakang. Selanjutnya ada sendi pelana. Sendi pelana adalah kedua ujung tulang membentuk seperti pelana. Contohnya seperti sendi pada tulang ibu jari dengan telapak tangan. Selanjutnya ada sendi elips. Sendi elips adalah kedua ujung tulang berbentuk oval. Contohnya seperti pergelangan tangan. Selanjutnya ada sendi geser, adalah berupa pergeseran pada tulang. Contohnya gerakan pada sendi-sendi di antara tulang-tulang cerpalia dan dorsalia. Gerakan-gerakan pada sendi. Yang pertama, bergeser, berupa pergeseran antara tulang. Contohnya gerakan pada sendi-sendi di antara tulang-tulang karpalia dan tarsalia terjadi pada sendi geser. Yang kedua, ekstensi, berupa gerakan pelurusan sendi terjadi pada sendi engsel. Contohnya ekstensi sendi lutut. Yang ketiga, fleksi, berupa gerakan pembekokan sendi terjadi pada sendi engsel. Contohnya fleksi sendi jari-jari. Yang keempat, abduksi, berupa gerakan yang menjauhi sumbu tubuh terjadi pada sendi peluru. Contohnya mengangkat lengan ke samping. Yang kelima, aduksi, gerakan yang mendekati sumbu tubuh. Gerakan ini berlawanan dengan gerakan abduksi. Yang keenam, rotasi, berupa gerakan berputar, terjadi pada sendi putar. Misalnya, gerakan ketika menggelengkan kepala. Yang ketujuh, sirkumduksi, gerakan di mana ujung distal satu tulang membentuk satu lingkaran, sedangkan ujung proksimalnya tetap, terjadi pada sendi peluru. Contohnya, gerakan memutar lengan satu lingkaran mengitari bahu. Yang kedelapan, pronasi, gerakan memutar lengan bawah untuk membalikkan telapak tangan, sehingga telapak tangan menghadap ke bawah bila lengan bawah
ditaruh di atas meja. Yang kesembilan, supinasi, gerakan yang berlawanan dengan pronasi. Yang kesepuluh, protraksi, gerakan mendorong mandibula keluar. Yang kesebelas, retraksi, gerakan mandibula ke dalam. Selanjutnya, beberapa kelainan klinik. 1. Fraktur kolumna vertebralis. Sering terjadi pada T12 sampai L2 karena terjatuh dari tempat tinggi dan mendarat dengan kaki atau pantat. Sering disertai dislokasi dan kerusakan medula spinalis atau syaraf-syaraf. Dapat menyebabkan kelumpuhan. Yang kedua, hernia nucleus pulposus. Diskus intervertebralis di bawah L4 dan L5 sering terkena tekanan berat, misalnya mengangkat beban yang berat sambil membungkuk. Yang ketiga, kiposis. Bungkuk yang terjadi karena infeksi TBC vertebrae atau proses penuaan. Osteoporosis, osteomalacia. Lordosis, sebaliknya dari kiposis. Di sini lengkung lumbar melengkung ke dalam, terjadi karena perut besar dan berat pada obesitas ataupun kehamilan. 5. Skoliosis, bila kolumna vertebralis membengkuk ke arah samping membentuk huruf S. 6. Artritis, peradangan sendi, tulang rawan, sinovia, dan ligamen. 7. Rheumatism atau rheumatik, segala sesuatu yang berhubungan dengan rasa sakit dari alat gerak, yaitu otot, tulang, ligamen, sinovia, sendi, dan lain-lain. 8. Dislokasi atau lepas sendi, bila sendi terlepas dari tempatnya disertai dengan sobeknya ligamen. 9. Sprain atau keseleo salah urat, bila sendi terpuntir disertai terlukanya capsula fibrosa ataupun ligamen tanpa terjadinya dilokasi. 10. Strain, keadaan di mana otot terlalu diregangkan karena beban terlalu berat sehingga terlalu sakit. 11. Tennis elbow, strain otot-otot dan urat lengan bawah yang menimbulkan sakit di ujung bawah lateral humerus atau epicondylus lateralis, sering terjadi pada pemain tenis. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenal teknologi sistem gerak. Sebelum saya mulai membahas jenis-jenis teknologi sistem gerak, saya akan membahasnya berdasarkan klasifikasi gangguannya. Oleh karena itu, saya akan bahas mulai dari teknologi penyembuhan patah tulang, penyembuhan kanker, tumor, dan gangguan-gangguan sistem gerak lainnya. Yang pertama, penyembuhan patah tulang. Siapa yang pernah merasakan patah tulang? Biasanya, patah tulang bisa terjadi karena kecelakaan, baik kecelakaan besar maupun kecelakaan kecil. Ada 3 jenis metode yang bisa digunakan untuk proses penyembuhan patah tulang. Metode yang pertama adalah pemasangan gips. Pemasangan gips adalah pemasangan mahat kapur di sekitar tulang yang patah untuk membantu tulangmu tersangga dengan baik sampai sembuh kembali. Selain pemasangan gips, ada juga yang namanya pembidaian, yaitu menempatkan benda keras di sekeliling tulang yang patah. Pembidaian bertujuan untuk menjaga agar tulang yang patah tidak bergerak. Untuk mengobati tulang yang patah juga bisa dilakukan dengan cara pembedahan internal, yaitu pembedahan untuk menempatkan logam pada tulang yang patah. Jelaskan pengobatan dengan gangguan sistem gerak lainnya. Masih banyak jenis teknologi gerak lainnya, misalnya penggantian sendi yang merupakan pembedahan untuk mengganti sendi yang rusak dengan logam. Ada juga yang namanya transplantasi sumsum. Transplantasi sumsum adalah proses transfer sumsum merah dari donor ke resipen.